Hai guys, banyak hal yang pernah terjadi di masa lampau yang ternyata masih menyisakan berbagai peninggalan yang saat ini masih bisa kita nikmati. Situs-situs bersejarah ini banyak tersebar di negeri kita tercinta, mulai dari Sabang sampai Merauke. Peninggalan yang ada beberapa memang telah rusak, namun beberapa di antaranya mulai dilestarikan keberadaannya seiring kesadaran pemerintah baik daerah maupun pusat. Indonesia dengan sejarah panjangnya telah mengalami transformasi, peralihan mulai pada masa kerajaan, masa kolonial sampai masa sekarang. Karenanya Indonesia memiliki beragam tempat bersejarah, yang disitu berjajar bangunan-bangunan yang tiap bangunan mempresentasikan kebudayaan dan peradaban masing-masing. Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki beberapa bangunan bersejarah adalah Lampung. Untuk itu, berikut merupakan 8 bangunan bersejarah yang ada di Provinsi Lampung. Number 8. Yang pertama adalah Gedong Air. Bangunan ini mulai berdiri pada abad ke-18. Lokasinya sendiri berada di Jalan Imam Bonjol, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Pada era ini, tepatnya pada tahun 1827, pemerintah Belanda yang merasa perlu memenuhi kebutuhan logistik di Lampung merasa perlu untuk membuat sebuah menara dan bangunan yang bisa dijadikan sebagai tampungan cadangan air yang merupakan kebutuhan primer. Bangunan yang didirikan oleh Belanda ini karena kondisinya yang masih bagus, akhirnya pada masa kependudukan Jepang juga turut difungsikan sebagai pemasok air utama. Dan tidak hanya itu, kokohnya bangunan ini juga masih berfungsi sampai sekarang yang dikelola oleh PDAM. Number 7. Vihara Taehinbyo. Vihara Taehinbyo merupakan salah satu vihara yang cukup bersejarah. Vihara atau kuil yang didirikan sejak 1850 oleh seorang bernama Po Heng ini menjadi vihara pertama di Lampung. Vihara ini menjadi salah satu destinasi wisata di Lampung yang cukup menarik karena arsitektur yang cukup unik dengan nuansa Tionghoa yang kental. Vihara ini masih aktif digunakan sampai saat ini sebagai tempat ibadah. Ada hal unik yang mengenai vihara ini yang ternyata tidak berfungsi sebagai beribadah umat Buddha saja, melainkan juga perayaan Imlek dan Waisak, sehingga vihara ini di tempat beribadah untuk 3 agama, yakni agama Hindu, Buddha, dan Konghucu. Vihara Taehinbyo pernah mengalami kerusakan sampai pada akhirnya dibangun kembali pasca letusan Gunung Krakatau dan kemudian diberi nama Kuan Him Ting. Seorang biksu bernama Sekti Hi kemudian datang dari Cina dan menetap di Kuen Tiking, Teluk Betung untuk mengajarkan Dharma Buddha. Vihara Taehinbyo serta membimbing upacara doa di wihara yaitu Number 6. Masjid Al-Anwar. Bangunan yang dibangun di atas tanah seluas 6.000 meter ini bernama Masjid Al-Anwar. Bangunan ini terletak di Jalan Laksmana Malahayati, Teluk Betung Barat. Masjid yang tercatat sebagai masjid tertua didirikan oleh Daeng Sulaiman, seorang warga Lampung keturunan suku Bugis pada tahun 1888 silam. Akibat letusan Gunung Krakatau, Masjid Al-Anwar sempat rusak. Namun bangunan ini kembali dibangun dan sampai saat ini masih digunakan, bahkan kemudian berkembang menjadi pusat pengkajian filsafat ilmu Islam pada masa perjuangan kemerdekaan. Masjid ini berperan sebagai basis perlawanan rakyat ketika Belanda menduduki Lampung. Number 5. Gedung Daswati. Lampung yang dulunya bukan merupakan provinsi tentunya telah melewati banyak hal untuk menjadi seperti sekarang ini. Cikal bakal Provinsi Lampung ternyata tidak lepas dari peran sebuah pergerakan yang terjadi di sebuah bangunan bernama Rumah Daswati. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang nomor 11 Enggal. Daswati merupakan akronim dari Daerah Sumatera Tingkat 1 yang juga berarti sebagai daerah otonom. Rumah yang pernah menjadi milik Kolonel Ahmad Ibrahim merupakan sebuah kantor Front Nasional. Organisasi massa yang dibentuk Bung Karno sebagai bagian dari pemerintahan yang membangun Republik pasca Perang Kemerdekaan. Upacara serah terima penyerahan kewenangan pemerintah daerah Sumatera Tingkat 1 di Sumatera Selatan kepada Daswati 1 Lampung berlangsung pada tanggal 18 Maret tahun 1964. Yang cukup disayangkan, bangunan ini sempat terbengkalai, bahkan dijadikan toko
tanpa diperhatikan oleh pemerintah setempat. Number 4. Prasasti Palaspasema. Salah satu situs bersejarah yang dimiliki Lampung adalah batu tulis yang terletak di Desa Palaspasema, Kecamatan Palas, Lampung Selatan. Batu tulis ini ditemukan pada tahun 1956 yang merupakan peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Prasasti ini ditulis dalam 13 baris berhuruf Pallawa dan bahasa Melayu kuno. Isinya hampir sama dengan prasasti Karangbirahi dari Jambi, prasasti Kota Kapur dari Bangka, dan prasasti Bungkuk dari Lampung Timur, yang berisikan kutukan tidak wajar, patuh dan tunduk kepada penguasa Sriwijaya. Prasasti ini tidak berangka tahun, tetapi berdasarkan paleografinya pada akhir abad ke-7. Number 3. Taman Purbakala Pugung Raharjo ditemukan pada tahun 1957. Situs ini menjadi salah satu situs peninggalan sejarah yang cukup berharga. Situs yang berupa Taman Purbakala ini terletak di Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur. Situs arkeologis seluas 30 hektar ini merupakan peninggalan sejarah zaman Hindu dan Buddha. Di dalamnya terdapat punden-bunda, arca prasasti, batu mayat atau batu kandang, altar batu, batu berlubang, benteng parit primitif sepanjang 1,2 km dan dolmen. Selain itu, beberapa keramik peninggalan dinasti Han Sun masih bisa kita temukan di Taman Purbakala ini. Bagi yang ingin mengunjungi situs ini, untuk mencapainya Anda harus menempuh perjalanan 52 km ke arah timur dari kota Bandar Lampung. Number 2. Istana Skala Bokak berlokasi di lereng Gunung Pesagi, Belalau. Skala Bokak dibangun di atas tanah seluas 3.000 meter. Gedung ini pernah dihancurkan oleh kolonial Belanda pada tahun 1810. Oleh karena hal tersebut, Skala Bokak dibangun kembali dan dibubuhi nama Gedung Dalom. Skala Bokak merupakan kerajaan yang berdiri pada 3 Masehi yang dipimpin Buai Tumi. Suku Tumi merupakan suku pertama yang mendiami Lampung. Karena hal tersebut, Skala Bokak menjadi salah satu bangunan bersejarah yang menjadi situs keberadaan suku Tumi. Number 1. Museum Lampung. Museum yang menyimpan berbagai benda bersejarah dibangun pada tahun 1975. Kemudian pada tahun 1978, peletakan batu pertama pun mulai dilakukan karena berbagai alasan. Museum yang satu-satunya dimiliki oleh Provinsi Lampung ini terletak cukup strategis karena lokasinya yang berada tidak jauh dari pusat kota Bandar Lampung, yakni hanya sekitar 15 menit perjalanan. Dengan memanfaatkan bangunan bergaya arsitektur khas Lampung, museum ini menyimpan beragam benda prasejarah, benda budaya, serta flora dan fauna khas Lampung. Berdasarkan data tahun 2011, Museum Lampung menyimpan sekira 4.735 benda koleksi. Benda-benda tersebut tergolong dalam 10 kelompok, yaitu koleksi geologika, biologika, etnografika, historika, numismatika atau heraldika, filologika, keramikmologika, seni rupa, dan teknografika. Bangunan ini mulai diresmikan ialah pada tanggal 24 September tahun 1988 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kala itu, Profesor Dr. Fuad Hasan. Peresmian tersebut bertepat dengan peringatan Hari Aksara Internasional yang dipusatkan di Korwai Halim, Bandar Lampung. Demikian merupakan beberapa bangunan bersejarah yang ada di Lampung yang saat ini masih bisa kita nikmati bersama sebagai peninggalan yang menyimpan kesaksian pada masanya. Bangunan-bangunan tersebut sangat layak untuk Anda kunjungi dengan keluarga maupun teman Anda sebagai pengetahuan terhadap peradaban apa saja yang pernah dicapai oleh orang-orang yang pernah menginjakkan kakinya di kota yang indah ini.